Nah, spoiler lengkap One Piece chapter 1154 akhirnya keluar tuh. Dalam bab ini ya nakama yang bertajuk tidak bisa mati, tapi sejarah kelam dunia One Piece akhirnya mulai tersingkap tuh. Chapter ini bukannya memperlihatkan wajah asli Rock D. Sebek, sosok legendaris pemimpin kelompok bajak laut paling berbahaya di masanya, tapi juga mengungkapkan keterkaitannya langsung dengan karakter antagonis utama saat ini, yakni Marshal Deitch alias Kurohige. Fakta loh bahwa Rocks adalah ayah dari Kurohige menciptakan lapisan konflik baru yang lebih personal, berdampak besar terhadap alur cerita utama. Ini real loh bahwa Kurohige itu ternyata adalah putra dari Sebek. Wajar dia sangat terinspirasi ya. Tidak berhenti di situ, bab ini juga menyuguhkan kilas balik sejarah Pulau Elbaf yang selama ini tertutup kabut tuh. Mulai dari bencana yang menimpa para raksasa, perjuangan Raja Harald memulihkan negeri mereka, hingga munculnya kelompok misterius pembuat kapal raksasa bernama Galila. Keberadaan mereka jelas memiliki kemiripan dengan Galila Company dari Water 7 kan. Itu ngebuka kemungkinan koneksi besar dengan senjata kuno Pluton, kapal kuno raksasa yang disebutkan sebagai salah satu bagian dari Ancient Weapon. Semua informasi ini ngebentuk landasan yang bisa mengguncang tatanan dunia One Piece ke depannya loh. Chapter ini benar-benar luar biasa. Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita rasional berdasarkan update yang sudah ada ya, dengan Mimin di sini, Joy Boy Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukanlah alur cerita. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Yuk kita masuk ke chapternya ini. Judul chapter kali ini bikin bulu kuduk itu merinding nih. Tidak bisa mati. Kalimat pendek tapi punya makna besar kan? Dan benar saja chapter ini jadi semacam buka-bukaan besar terhadap salah satu misteri terbesar di kisah One Piece, yakni asal-usul Rock D. Sebek. Sosok legenda yang selama ini cuma disebut-sebut dalam bisik-bisik sejarah kan? Tapi kali ini berbeda nakama. Wajahnya akhirnya diperlihatkan. Kenyataan pahitnya, ya Rocks adalah ayah kandung dari Marshal Deitch alias si Blackbeard ini kan. Dan ini pol parah sih. Di cover story bagian ke-38 ini dari petualangan Ana Oni nih, Yamato itu masih berada di sana ya, di kuil suci Inari. Kita diperlihatkan bos di sini itu mengantar Yamato ke sebuah makam misterius. Bukan sembarangan makam nih, tampak makam seorang pahlawan dari West Blue yang dulunya besar di wilayah Ringo. Ini langsung memberikan vibe sejarah yang kuat kan, seakan-akan ada masa lalu kelam yang ingin dibuka secara perlahan. Cerita kemudian berpindah ke Pulau Elbafnya langsung. Setelah kejadian menggembarkan dengan Big Mom yang menewaskan Jorul itu, Elbaf jadi kayak neraka dunia kan. Kebakaran besar, badai yang menggila hingga kelaparan menyapu pulau raksasa itu. Para raksasa itu mulai kehilangan harapan, dan dengan keputusan itulah mereka hampir menyerang Ida dan juga Hajrudin, dua tokoh yang sebenarnya tidak bersalah tuh. Tapi saat semuanya tampak hancur, Raja Harald muncul tepat waktu, datang dari perjalanan lintas negara, ngebawa bantuan dari luar negeri untuk menyelamatkan Elbaf dari kehancuran total tuh. Sayangnya ya nakama, dia itu datang terlambat untuk Estrida sendiri. Nah, sosok penting Elbaf itu meninggal karena penyakit sebelum bantuan tiba. Ida pun memilih mundur dan buka bar di sebuah dunia bawah. Disinilah kita mulai masuk ke potongan sejarah penting ya, bahwa flashback itu ngebawa kita ke 56 tahun yang lalu, saat dimana Raja Harald pergi ke Marijoa untuk menghadiri yang namanya Reverie, rapat besar para raja dunia kan. Tapi apa yang terjadi? Naasnya Elbaf ditolak mentah-mentah. Dunia tidak mengakui keberadaan mereka. Bagi pemerintahan dunia, Elbaf itu hanyalah kumpulan raksasa tak beradab yang tak pantas duduk di meja perundingan. Di sini ya, saat Harald kembali ke Elbaf dengan tangan hampa itu, Jarul, salah satu tetua Elbaf itu menceritakan tentang sebuah kelompok pembuat kapal kuno bernama Galila. Bukan Galila Company yang kita kenal di Water 7 ya, tapi Galila yang jauh lebih tua lagi, misterius dan besar. Kemungkinan telah ditangkap oleh pemerintahan dunia loh. Nama itu langsung bikin penggemar One Piece berpikir jauh. Kalau benar ada ikatan, maka mungkin Galila kuno inilah yang menciptakan Pluton, senjata pemusnah massal. Salah satu yang
yang legendaris itu kan. Inilah alasan kenapa Tom ngebuat blueprint Pluton pula. Mungkin dia sebagai pewaris teknologi tersebut nakama. Nah di sini ya, di sisi lain itu saudari Estrida yang ternyata adalah tantenya Loki ini, Pangeran Elbaf itu membesarkannya dengan cara kejam. Loki hidup dalam penderitaan meski punya darah bangsawan. Sementara itu Harald terus bekerja keras ngebangun kembali Elbaf dari sisa kehancuran dan juga kehinaan di sana. Nah lompat ya ke 48 tahunan lalu, Loki yang masih muda itu penuh luka batin nekat melepaskan monster raksasa ke desa-desa Elbaf. Dia ingin mengacaukan dunia yang dianggap tak pernah peduli kepadanya tersebut. Tapi pandangannya berubah ketika dia melihat anak-anak raksasa bekerja sama ngebantu Khazrudin. Di sanalah dia sadar dia sendirian dan bukan karena takdir tapi karena pilihannya sendiri. Nah di sini momen paling menegangkan juga datang saat bajak laut Rox muncul dari kegelapan dunia bawah. Sang kaptennya itu Rock Disebek muncul dan bertanya kepada Loki, apakah ini Pulau Elbaf? Apakah Raja Harald ada di kastil? Ternyata mereka pernah bertemu di Marijoa 56 tahun lalu saat river itu. Sebuah fakta besar tuh yang menyatukan benang merah masa lalu sekarang ini. Namun pertemuan itu bukanlah akhir. Setelahnya Rox ngebunuh seorang laksamana angkatan laut tinggi dan langsung jadi buronan paling dicari pemerintahan dunia. Inilah momen klimaks datang nih, dan kita akhirnya melihat wajah Rock Disebek secara utuh. Rambutnya dua warna, aura gelap mengelilinginya dan wajahnya mirip banget dengan muka Kurohige karena memang dia adalah ayahnya sendiri nih. Plot twist yang beneran nyata kan. Itu bukan cuma fakta biasa, ini adalah game changer nakama. Rox adalah ayah dari Kurohige. Roger pernah melawannya dan sekarang Luffy penerus kehendak Roger tuh akan menghadapi Tits pula kah, putra dari musuh bebuyutannya. Ini bukan sekedar pertarungan anak bajak laut nih. Jelas ya, ini perang dua generasi dan kehendak yang diwariskan, dua takdir yang saling bertabrakan. Yang notabene juga bagian dari masa lalu Roger dan juga Rox itu tadi. Bahkan ya nakama, koneksi tak langsung antara Raja Harald, Loki, Luffy dan Tits semakin dalam tuh nanti. Bisa jadi kan semua jalur itu akan bermuara pada kehancuran Marijoa, pusat kekuasaan dunia yang selama ini kebal dari semua kekacauan. Nah tapi masih ada satu misteri lagi yang menggeliti sekarang ini. Kenapa nama Galila kuno sama persis dengan Galila Company ya? Apakah hubungan mereka dengan kapal Noah di Pulau Manusia Ikan itu ada? Apakah semua ini memang sengaja dirancang sejak zaman dulu tuh? Apakah blueprint Pluton yang dibuat Tom adalah bagian dari rencana besar ngebongkar struktur kekuasaan dunia? Nah semuanya itu memang menjadi misteri menariknya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Tapi satu hal yang pasti, chapter 1154 itu adalah awal dari kehancuran rahasia masa lalu. Ingat ya, bagaimana Yami Yami Nomi dan juga Gura Gura Nomi itu ada pada satu tubuh yang dimiliki Kurohige. Dan mungkin ya di masa lalu Rox itu berjaya mengesankan dan memimpin para orang-orang besar seperti Shirohige, Big Mom, Shiki dan lain sebagainya itu karena dia juga memiliki lebih dari satu buah iblis dalam dirinya. Itu sama kan dengan apa yang dimiliki Kurohige sekarang ini. Dia juga memiliki para bajak laut Titan yang luar biasa. Nah era yang agak mirip dengan yang dimiliki oleh Rox sayangnya dahulu. Yang bikin senang memang minggu depan One Piece tidak libur ya nakama, jadi kita bisa lanjut menyelami bab-bab selanjutnya itu tanpa jeda. Tapi dengan apa yang digambarkan sekarang ini, hubungan tentang Rox, hubungan tentang Pluton dan Roger serta era masa lalu, kayaknya benar ya, Battle Royale sedang terjadi secara sengit-sengitnya dan Elbaf menjadi saksi bagaimana titik sentral dari sejarah mengungkapkan hal-hal besar di kisah peradaban One Piece-nya itu. Sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi kalau mau disimpulkan, chapter 1154 bukan sekedar menjawab satu misteri, itu melainkan menghubungkan berbagai titik penting yang selama ini tercerai-berai. Identitas Rock Disebek sebagai ayah Kurohige yang tidak hanya memperkuat latar belakang Tits sebagai tokoh antagonis utama, tapi juga ngebuka ruang naratif tentang konflik generasi. Pertarungan antara Tits dan Luffy tampaknya akan merefleksikan pertarungan lama antara Rox dan Roger kan, mewariskan pertikaian ideologi yang belum selesai. Selain itu, kemunculan nama Galila sebagai pembuat kapal kuno raksasa menambah lapisan sejarah terhadap pembangunan senjata kuno Pluton. Mungkin ya juga Noah lo nakama. Ini mengindikasikan bahwa dunia One Piece sedang bergerak ke arah pengungkapan rahasia terbesar tentang pemerintahan dunia, senjata kuno, perang yang telah lama tertunda itu. Bab ini menjadi titik tolak menuju konflik besar yang akan menentukan masa depan Grand Line dan juga dunia baru. Nah kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran chapter ini? Jadi terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir.
Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nikah telah kembali ke peradaban One Piece.